Hampir 2 bulan lebih tepatnya. Kayak awkward moment gitu. Pemirsa Intens Investigasi, pertemuan singkat yang terjadi dengan anaknya saat sidang perdana perceraiannya masih jadi momen yang tak terlupakan buat Eza Gionino. Setiap orang tua pasti merasakan rindu yang begitu dalam saat berjauhan dengan anaknya. Hal itu pula yang dirasakan oleh aktor Eza Gionino setelah hampir 2 bulan tak bisa bertemu dengan anak-anaknya. Karena ketiga anaknya itu memang dibawa oleh sang istri, Meiza Aulia, saat sebelumnya Eza yang memutuskan untuk meninggalkan rumahnya terlebih dahulu saat ia dan sang istri bersitegang. Jadi wajar saat Eza Gionino bisa bertemu dengan anaknya seusai sidang di parkiran mobil buat Eza Gionino merasa lega. Walau saat ditemuinya sang anak sedang tertidur di mobil yang diparkir di halaman Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat pada Senin 22 September lalu itu, tapi akhirnya bisa membuat Eza Gionino cukup merasa bahagia. Dan usai kejadian ini, secara eksklusif, tim Intens Investigasi kembali menemui sang aktor. Lantas benarkah tangis Eza Gionino kembali pecah karena rasa rindu kepada anak-anaknya yang kembali memuncak? Benarkah juga bisa bertemu anaknya walau hanya sebentar saat itu membuatnya merasa lega dan sulit melupakan momen yang buat dirinya sangat berharga itu? Benarkah Eza Gionino tetap tak rela berpisah dengan anak dan istrinya dan inginkan anak-anak dan juga sang istri agar segera kembali dalam pelukannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai menjalani sidang perdana perceraiannya dengan Meiza Aulia pada 22 September lalu dan berhasil menemui anak yang dirindukannya di dalam mobil, Eza Gionino pun tak bisa menahan rasa haru bahagianya. Ya, tangis Eza Gionino kembali pecah saat mengingat momen dirinya bertemu dengan sang anak. Ditemui secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi, Eza Gionino mengungkapkan perih dan bahagia saat akhirnya bisa bertemu dengan sang istri dan juga sang anak, Akse, walau hanya di dalam mobil setelah hampir 2 bulan tak bertemu pasca sang istri dan anak-anaknya tinggalkan rumah. Meski saat itu sang anak tertidur di dalam mobil, tapi Eza Gionino senang bisa memegang dan memeluk tubuhnya hingga langsung membuat pria berusia 35 tahun ini sampai menangis terharu saat mengenang momen tersebut. Hampir 2 bulan lebih tepatnya. Saya baru bisa ketemu lagi sama istri, sama anak-anak gitu. Saya masih nyebut istri karena dia masih seorang istri saya, ya gitu. Dia masih seorang istri saya. Kemarin setelah sidang, saya udah masuk dalam mobil di mana saya bisa ketemu sama Akse yang paling kecil, anak saya paling kecil, Akse yang 3 tahun. Anak saya ada 3, Nicole 6 tahun, Kan 4 tahun, Akse 3 tahun. Saya ketemu Akse, pecah banget ya, perasaan pecah banget itu. Pecah banget gitu. Alhamdulillah ya Allah, kita bisa megang kulitnya, jari jemarinya, gitu. Itu Bismillah, kuat Eza, udahlah kuat Eza, yuk. Terus lihat apa ya gitu, badan mungilnya gitu ya gitu loh. Saya pegangin semua. Di dalam mobil juga ada Eca juga gitu. Cuman mungkin karena kondisinya kita baru pertama kali ketemu, jujur agak aneh gitu. Agak aneh itu dalam artian kita 7 tahun loh hidup bersama. Terus setelah karena 1 bulan gak ketemu, kayak awkward moment gitu. Awkward moment sekali. Kayak ketemu orang lain rasanya gitu. Tapi gak apa-apa, saya sangat hargai keputusan itu. Saya sangat menghargai istri saya apapun itu.
Dan saya sangat menghargai keluarga juga gitu. Saya pegangin jari jemarinya gitu, jari demi jemarinya. Terus saya pegang tubuhnya ya gitu. Hampir 2 bulan lah gitu, nggak ketemu anak tuh rasanya gimana gitu. Saya sempat liatin wajahnya gitu, dan dia senyum gitu, dia senyum, tidur senyum gitu ya, senyum gitu. Saya nggak tahu dia mimpi indah atau apakah karena dalam kondisi ya mungkin ya gitu tanpa disadari hubungan atau koneksi antara ayah dan anak itu pasti ada gitu lah. Mungkin dia tahu tanpa dia sadari ya gitu, walaupun dia tidur. Saya meluk dia. Kesedihan Eza Gionino di depan kamera tim intens investigasi tentang dirinya yang tidak rela melepaskan anak dan istrinya jika nanti berpisah juga tak bisa disembunyikannya. Ia ceritakan betapa sedihnya sampai dibawa dalam doa karena anaknya kan sedang sakit tipes. Dan saat usai sidang perdana perceraiannya yang berlangsung di Cibinong, Jawa Barat saat itu, Eza Gionino juga dikasih kesempatan buat video call dengan anaknya itu. Disinilah ia mengetahui kalau panas sang anak mencapai 39 derajat Celcius. Namun saat ditanya bagaimana perasaannya saat video call dengan Khan, Eza Gionino enggan mengungkapkannya. Terus video call juga sama Khan. Untuk semuanya tolong doakan anak saya si Khan. Khan itu sekarang udah masuk hari ke-6 hari ini ya. Hari ke-6 dia tipes gitu di rumah sakit gitu, di rumah sakit. Sampai tadi pun juga saya udah komunikasi ya gitu, saya udah bisa video call. Alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah yang sekarang saya bisa ambil itu hikmahnya, sekarang udah bisa komunikasi dengan mereka gitu lah. Saya udah gak mau cerita sedih lagi, intinya sekarang saya udah ada di fase dimana tidak ada yang namanya belajar ikhlas. Mungkin di luar sana, maaf, saya minta maaf, saya bukan sok tahu atau gimana. Arti ikhlas seperti apa gitu, saya masih belum tahu. Tapi saya berusaha untuk belajar mengenai hal itu. Sekali lagi, melepaskan, merelakan itu hal yang berat ya. Saya sebagai seorang ayah sampai kapanpun saya akan khawatir tentang anak saya. Dan tadi juga saya nanya kondisi Nicole, Khan, Akse gitu. Dan Echa juga saya tanya kondisinya gimana. Dan walaupun kadang gimana ya, masih bukan kelepasan sih lebih tepatnya, kepedulian yang nggak mungkin saya bisa lupakan gitu, atau masih terbiasa ya tentang nanyain dia udah makan atau belum gitu. Jadi tapi nggak apa-apa kok gitu lah. Semoga ya kebiasaan itu yang masih terlepas gitu aja. Bukan saya bikin kayak seolah-olah kayak nggak ada apa-apa ya, enggak ya gitu. Itu cuman spontan aja gitu. Mau bagaimanapun saya tetap peduli. Cukup hal itu saya ngerasakan, saya nggak perlu ceritakan ya. Mau saya sedih atau gimana, cukup saya rasakan. Saya nggak mau umbar itu ke semua orang, nggak perlu. Cukup saya dan Allah aja yang tahu. Eza juga menyebut tidak banyak berkomunikasi dengan istrinya karena masih takut istrinya masih emosional dan berterima kasih kepada keluarga besar istri. Namun Eza masih menyayangkan pemberitaan di luar sana yang liar, sementara istrinya tidak memberikan klarifikasi bahwa isu liar itu tidaklah benar. Yang saya syukurin adalah saya dan Echa kita sama-sama udah ya mungkin sekali lagi ya, dia butuh ruang, dia butuh waktu sendiri dulu gitu. Tapi yang jelas kita berdua sudah mengambil keputusan di mana kita kita sama-sama tetap komunikasi, buka komunikasi untuk parenting untuk anak-anak gitu. Jadi anak-anak itu Khan, Akse, Nicole tidak kehilangan kita berdua gitu. Mendahului Allah, jangan. Pengadilan pun juga belum ketok palu apa-apa ya gitu. Jadi
Tapi sekali lagi saya berterima kasih sekali, sumpah demi Allah ya, saya berterima kasih sekali pada keluarga Echa dan Echa juga gitu. Akhirnya saya bisa bertemu dengan orang-orang yang saya cintai selama ini, dengan orang yang saya perjuangkan selama ini, lepas dari saya punya kesalahan. Cuman yang saya sayangkan cuman satu, kenapa dengan berita yang liar di luar sana, kamu nggak nggak meluruskan berita tersebut gitu. Itu semua nggak ada gitu, itu semua nggak ada. Jadi tolong jangan biarkan itu semua harusnya. Eza juga dituding tangisannya hanya akting karena selalu menangis. Mulai dari pertama kali preskon hingga saat selesai sidang perdana juga menangis. Apa jawaban Eza Gionino atas tudingan menangis hanya akting? Ya, awalnya Eza Gionino ngotot tak mau bercerai, tapi kenapa saat sidang perdana justru sudah disepakati langsung bercerai? Dan Eza Gionino pun seolah pasrah. Saya nggak peduli kalian mau hina saya seperti apapun kok gitu. Nggak ngefek sama sekali. Kalau dari saya ya, saya berusaha mempertahankan ya gitu loh. Apapun itu nanti ke depannya kan, ya saya nggak tahu gitu loh. Ini jalannya Allah ya gitu, ini jalan dari Allah. Saya cuma berharap semoga doa saya, sujudnya Echa, doa kita sama. Dalam artian doa yang terbaik untuk kita semua. Untuk saya, untuk dia, untuk anak-anak. Apapun itu nanti putusannya gitu. Selanjutnya, lantas seperti apa sang istri? Meiza Aulia jawab, alasan tak bisa bertemu dengan Eza Gionino selama hampir 2 bulan lamanya. Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Jangan lupa dukung terus channel Intens Investigasi Jelang mencapai 4 juta subscribersnya di tahun ini. Jangan lupa untuk terus saksikan terus channel Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Di sidang perdana itu juga akhirnya Eza Gionino dan Meiza Aulia menjalani sidang mediasi. Ini sekaligus menandai babak baru dalam kisah rumah tangga mereka yang terus menjadi sorotan publik. Dalam persidangan mediasi yang berlangsung cukup alot dari pukul 11 hingga jam 1 siang itu, tampak Meiza Aulia datang dengan keteguhan hatinya. Ia mantap ingin pisah dari suami yang sudah 7 tahun hidup berumah tangga dengannya. Sementara Eza Gionino tetap inginkan rumah tangganya utuh seperti sebelumnya. Namun menurut kuasa hukum Meiza Aulia, sidang mediasi saat itu sudah mencapai kesepakatan, yaitu sepakat bercerai, hak asuh anak di pihak Meiza Aulia, dan juga nafkah yang telah disetujui oleh pihak Eza Gionino sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, kuasa hukum Meiza Aulia juga menjelaskan alasan kliennya yang tidak bisa bertemu dengan Eza Gionino 1 bulan lebih atau hampir 2 bulan. Alasannya karena ibu 3 anak itu masih membutuhkan ruang dan waktu buat menyendiri dan menenangkan dirinya. Jadi sudah ada sebagian kesepakatan, sepakat untuk perceraian juga ya, sepakat untuk hak asuh anak ada di Mbak Echa. Nominal mungkin kami nggak bisa sebutkan ya angkanya, sesuai kemampuan dari Mas Echa aja. Jadi memang untuk hak asuh anak ada di klien kami, tapi untuk akses ketemu dengan anak itu nggak ada waktu, batasan dan yang lain itu nggak ada. Jadi memang pada intinya dari sisi Mbak Echa tetap kooperatif gitu, bahwa anak-anak juga harus butuh yang namanya figur seorang ayah. Satu lagi Ida ya, Ida juga ada kesepakatan tadi dari kemampuan Mas Echa dan klien kami juga tidak keberatan akan itu. Nominalnya ada puluhan juta? Ya, Puluhan juta ya? puluhan juta. Nafkah Idanya ya? Betul. Kalau untuk waktu 1 bulan kemarin ini Mas Echa mengaku belum bertemu anak, mungkin apa sih Mas alasannya? Ya seperti yang pernah kami sampaikan ya rekan-rekan media semua, bahwa karena klien kami masih butuh ruang, waktu, dan memang komunikasi dengan Mas Echa kan terbatas dan semua kan melalui pengacara gitu.
gitu. Sehingga memang untuk komunikasi dengan anak selama 1 bulan memang di hold dulu sambil mengikuti proses yang berlangsung begitu. Di sidang mediasi perdana itu juga diketahui dihadiri oleh Meiza Aulia, istri Eza Gionino. Tampak dengan mengenakan kemeja berwarna coklat, tak ada keraguan di wajah Meiza Aulia. Ia terlihat kuat melewati proses cerainya dengan Eza Gionino. Hal ini beda sekali sama Eza Gionino yang masih ingin terus berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya, meskipun pada akhirnya ia pun harus pasrah. Sebelumnya, Eza Gionino pernah tegaskan tak ingin pisah dari sang istri. Namun ia harus menghadapi kenyataan pahit karena sang istri yang sudah menggugat cerai dirinya pada 29 Agustus 2025 lalu. Nanti setelah sidang kita akan kesini lagi ya. Mau rujuk juga nih kayaknya perdamaian gimana kayaknya? Doain aja, kita lihat hasil mediasi hari ini. Selanjutnya, meski ungkap tak mau pisah dari sang istri, benarkah Eza Gionino sempat ucap talak satu ke istrinya? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Jangan lupa dukung terus channel Intens Investigasi Jelang mencapai 4 juta subscribersnya di tahun ini. Jangan lupa untuk terus saksikan terus channel Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Di tengah rasa penasaran publik terhadap apa sebenarnya yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga Eza Gionino dan Meiza Aulia, maka sebelumnya Eza Gionino sempat membantah dugaan kekerasan dalam rumah tangga serta isu orang ketiga yang diduga sebagai penyebab sang istri mengugat cerai dirinya. Bahkan demi membersihkan dari tudingan tersebut, Eza Gionino sampai bersumpah dengan menyebut nama Tuhan sebagai bukti ketulusan dan kejujurannya. Meski begitu, Eza Gionino mengakui bahwa dirinya dan sang istri memang sedang menjalani masa sulit. Sejak pertengahan Agustus lalu, mereka memutuskan untuk tidak tinggal dalam satu atap yang sama. Namun, keputusan itu diambil bukan karena adanya perselisihan yang melibatkan kekerasan atau pihak ketiga, melainkan karena situasi dan kondisi yang tengah mereka hadapi bersama. Dalam momen yang penuh haru, Eza Gionino pun tidak kuasa menahan tangis saat mengungkapkan rasa rindunya yang begitu mendalam terhadap sang istri dan juga anak-anaknya. Ia menyampaikan bagaimana komunikasi antara dirinya dengan keluarga kini sangat terbatas dan sulit, membuat perasaan rindu tersebut semakin menusuk hatinya. Karena itu, Eza Gionino sangat berharap agar sang istri dan anak-anaknya dapat segera kembali ke rumah demi kebahagiaan dan keutuhan keluarga mereka. Jadi dalam setiap doa saya, dalam sujud saya, terima kasih. Saya cuma berharap, ayo, Mam, sayang, kembalilah, pulang, yuk. Masalah kita komunikasikan dengan baik. Yuk, kita selesaikan semuanya baik-baik. Ayo, kembali, pulang. Bawa anak-anak. Aku janji kok, aku bakal perbaikin semua kekurangan aku, ya, kesalahan aku. Beritanya sangat liar di luar sana. Dibilang ada KDRT lah gitu, ada pihak ketiga. Saya jelaskan dan saya tekankan itu tidak ada sama sekali, demi Allah tidak ada ya gitu. Demi Allah tidak ada dari saya KDRT apapun itu, pihak ketiga pun juga nggak ada. Ini pure masalah kita kurang komunikasi. Dari pertengahan Agustus ya, mulai tanggal 15 ya Mas ya, mulai tanggal 15 Agustus saya sudah tidak bertemu dengan istri, anak-anak saya. Saya yang biasa setiap hari bertemu dengan anak-anak saya, sekarang tidak. Saya biasanya tidur bersama Nicole, Kan, terutama Kan ya, Kan, anak saya nomor 2. Sekarang kita sudah nggak tidur bareng gitu. Saya tidak tahu mereka ada di mana.
sebagai seorang ayah, saya pengen sekali meluk mereka. Ya, saya ingin sekali meluk mereka, tapi tidak tercapai. Saya pengen komunikasi, paling nggak video call lah gitu loh. Saya pengen tahu anak saya. Dan coba kalian bayangin gimana saya kepikiran bagaimana wajah anak-anak saya, kebingungan, nggak tahu dedinya ada di mana gitu. Terus kalau mereka bertanya dedinya di mana, saya nggak tahu jawaban mereka itu apa. Saya jujur, saya sebagai seorang ayah, saya rindu anak-anak saya, dan saya juga rindu istri saya. Mulai dari bulan awal Agustus kita ada cekcok seperti biasa. Terus akhirnya saya memberikan ruang dan waktu ya gitu. Saya memberikan ruang dan waktu untuk Echa supaya kita ada space dulu gitu. Dan akhirnya saya mengalah, saya keluar dari rumah. Terus saya berharap mungkin dengan kalau dalam kondisi emosi seperti ini gitu, jadi saya kasih space dulu. Tapi saya nggak menyangka, saya nggak expect tiba-tiba ada gugatan cerai. Selain mengakui dirinya yang tak lepas dari kesalahan, Eza Gionino juga mengaku dirinya sempat mengucap talak satu kepada istrinya saat sedang dilanda emosi yang tinggi. Namun, Eza Gionino menegaskan bahwa ucapannya tersebut tidak dimaksudkan secara serius sebagai perceraian. Menurut Eza, saat itu ia hanya ingin menegur istrinya karena merasa kesal atau marah, bukan untuk benar-benar mengakhiri hubungan pernikahan mereka. Tapi sepertinya sang istri menanggapinya beda, dan hal ini seolah menjadi pemicu Meiza Aulia menjadi semakin kuat ingin pisah dari Eza Gionino. Dalam kondisi emosi, dalam kondisi emosi terakhir kali, itu juga sebelum yang tadi saya bilang. Saya bilang saya talak satu ya gitu, saya talak satu. Terus itu gunanya hanya untuk trigger. Ya, untuk memberikan apa ya mas, teguran ya gitu sebenarnya gitu loh. Secara Islam seperti itu. Dari saya pribadi teguran gitu loh, supaya kita sama-sama bisa introspeksi diri gitu. Itu waktu pada saat lagi emosi ya sebelumnya. Mungkin itu jauh dari pada saat sekarang. Yeah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.